Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan berdiri di atas magma di bawah desingan gelombang api magma. Pada saat ini tangannya sedang memegang pedang berat sambil mengayunkannya dengan lincah. Banyak busur yang dalam terbentuk saat mengikuti ayunan pedang berat. Magma yang mendarat dengan ledakan dengan cepat dipantulkan ke samping ketika melakukan kontak dengan pedang berat dan memblokir aliran magma yang masuk. Banyak busur yang dalam terbentuk saat mengikuti ayunan pedang berat. Magma yang mendarat dengan ledakan dengan cepat dipantulkan ke samping ketika membentur pedang berat dan memblokir aliran magma yang masuk. Beberapa waktu kemudian Xiaoyan menghentikan pelatihannya. Baru saat itulah dia merasakan gelombang mati rasa yang dikeluarkan dari tangannya. Dia menunduk dan melirik pedang berat. Hanya untuk melihat pedang yang ditutupi dengan magma menyebabkan tangannya menjadi panas membara. Teknik 6 pedang menyatu ini memang tidak semudah yang aku harapkan. Pikir Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menghela napas. Setengah bulan pelatihan tanpa lelah di dalam dunia magma mungkin terasa pahit dan kesepian. Namun efeknya sangat jelas. Saat ini douqi di dalam tubuh Xiaoyan menjadi semakin kaya. Selain itu dia merasakan energi afinitas api yang sangat murni dan menemukan bahwa douqi di dalam tubuhnya tampaknya menjadi jauh lebih panas. Xiaoyan menahan gelombang rasa sakit di sekujur tubuhnya saat dia memasuki gua. Dia segera duduk bersila dan dengan cepat memasuki kondisi pelatihannya. Selama periode pelatihan ini, dia telah menemukan bahwa setiap kali dia berlatih 6 pedang menyatu, tingkat penyerapan tubuhnya akan sangat tinggi. Tidak ada konsep waktu di dunia magma yang sunyi. Namun menurut kecepatan pelatihannya, Xiaoyan akan menerobos dohang bintang 6 dalam 2 bulan lagi. Selama periode waktu ini, niat pemanggilan yang tidak diketahui juga muncul lebih sering menyebabkan Xiaoyan merasa ragu. Saat ini dia yakin bahwa memang ada beberapa harta misterius jauh di dalam magma yang memanggil api hati di tubuhnya. Meski begitu, Xiaoyan tidak berani bertindak sembarangan. Dunia magma ini mungkin benar-benar sunyi, tapi Xiaoyan sama-sama merasakan aura berbahaya dari dalamnya. Gelombang api magma yang sangat besar jatuh dengan keras sebelum akhirnya membawa suara keras yang bergema di ruang ini saat Xiaoyan kembali berlatih. Pedang berat di tangannya berayun sementara wajahnya nampak serius. Di bawah gerakan yang mendalam, pedang berat yang terus mengayun di sekitar tubuhnya nampak seperti jaring yang benar-benar melilit tubuhnya. Magma yang datang menabrak akan dengan lembut didorong ke samping oleh kekuatan yang terkandung dalam pedang, menyebabkan pusaran gelombang api yang menyebar. Tatapan Xiaoyan tiba-tiba menjadi tajam saat pedangnya mengayun di dalam gelombang api. Teriakan lembut dikeluarkan dan tangannya tiba-tiba berhenti di atas pedang yang bergetar dengan cepat saat pertahanan pedang menggambar beberapa gerakan yang muncul satu demi satu. Ledakan api yang mengamuk, teriak Xiaoyan. Dua api raksasa saling bersilangan saat mereka melesat keluar dari pedang berat, hingga merobek gelombang magma berat di depannya menyebabkan magma yang melesat ke segala arah. Tiba-tiba jatuh menciptakan aliran magma yang besar. Douqi hijau segera melonjak keluar dari tubuhnya menghalangi tubuhnya dari aliran magma. Kegembiraan melonjak di mata Xiaoyan saat dia menghadapi magma yang mendidih ini. Mampu melepaskan api yang mengamuk dari 6 pedang menyatu berarti dia sudah menguasai tahap awal. Xiaoyan menghirup udara panas dan tersenyum. Dia baru saja akan kembali ke gua untuk beristirahat ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera menundukkan kepalanya dan menatap tajam ke laut magma yang tak berdasar. Sebelumnya bagian dalam dari magma telah mengeluarkan panggilan lain. Selain itu, kekuatan pemanggilan kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Ada apa di bawah sana? Mengapa hal itu dapat menyebabkan api hati bereaksi begitu banyak? Pikir Xiaoyan dengan mata yang berkedip. Ekspresinya juga sedikit berubah. Dia menjadi sangat ingin tahu karena pemanggilan yang tidak diketahui selama periode waktu itu. Keraguan di mata Xiaoyan perlahan menghilang setelah ia membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat magma yang tak ada habisnya. Sebuah keseriusan muncul di wajahnya. Dia tidak yakin seberapa dalam magma di bawah tanah ini. Seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa jika ingin masuk jauh ke dalamnya karena ada tekanan panas yang besar dari magma. Xiaoyan berhenti merasa ragu setelah nyala api hijau benar-benar menyelimuti tubuhnya dan segera memasuki magma. Banyak gelembung naik dan meledak dengan cepat. Dunia magma yang tampaknya tak berujung sekali lagi turun dalam keheningan setelah Xiaoyan memasuki magma yang mematikan. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum dia dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Ketika dia tidak menemukan apa-apa, dia akhirnya menghela napas lembut di dalam hatinya. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api bening muncul dari ujung jarinya. Munculnya gumpalan api bening tiba-tiba menyebabkan tempat itu menjadi panas dan cerah. Setelah itu nyala api bening bergeser sedikit sebelum mengarah ke wilayah magma yang dalam. Akhirnya api bening benar-benar mulai jatuh dengan cepat tanpa kendali Xiaoyan.
Perubahan mendadak ini menyebabkan Xiaoyan sedikit terkejut dan dengan cepat mengikutinya. Tampaknya bagian dalam magma memang memiliki sesuatu yang memanggil api hatinya. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi sosok api hijau pekat yang membawa keraguan di hatinya. Saat ia menembus magma kental, api bening beberapa meter di depannya seolah bertindak seperti pemandu. Wajah Xiaoyan nampak tegang, matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Sudah hampir 20 menit sejak dia mulai turun. Namun api bening di depannya masih terus turun dan tidak menunjukkan sedikit pun berhenti. Xiaoyan melirik api hati yang terbang dengan cepat sementara banyak pikiran melintas di dalam hatinya. Kali ini dia tampak sedikit gegabah. Jika dia tidak berhati-hati di tempat berbahaya semacam ini, kemungkinan besar dia akan menemui kematian yang menyedihkan. Suara lembut perlahan terdengar saat api hati yang melesat secara perlahan melambat. Xiaoyan menguatkan perhatiannya saat melihat adegan itu. Hatinya menjadi semakin waspada saat matanya dengan hati-hati menimbang sekelilingnya. Tempat itu tidak berbeda dari dunia magma di atasnya. Tampaknya bukan akhir dari lautan magma. Namun samar-samar Xiaoyan dapat melihat kegelapan gelap di bawahnya. Tidak ada siapapun yang mengetahui apa yang ada pada akhirnya. Xiaoyan menyapu pandangannya dan beberapa keraguan tanpa sadar terungkap di matanya. Tidak sedikit pun keanehan yang hadir di tempat ini. Mungkinkah pemanggilan yang tidak diketahui dipancarkan dari tempat ini? Sementara Xiaoyan merasa ragu, kumpulan api hati di depan Xiaoyan melayang perlahan. Setelah itu cahaya api yang samar tersebar saat nyala api yang nampak seperti tiang lampu yang bersinar. Di magma yang tidak jauh, tiba-tiba pemandangan aneh muncul ketika magma benar-benar bergoyang. Setelah itu lingkaran cahaya transparan yang memancarkan cahaya redup muncul dari pusaran magma. Perubahan mendadak itu menyebabkan Xiaoyan bersiap melarikan diri. Bagaimanapun seorang yang mampu menciptakan pemandangan misterius di dalam magma jelas bukan seorang yang bisa dia lawan. Xiaoyan mengamati dengan cemas saat lingkaran cahaya transparan telah sepenuhnya muncul di dalam magma ketika tatapannya menyapu ke dalamnya. Keterkejutan segera melintas di matanya ketika melihat tubuh tengkorak di depannya. Tubuh tengkorak itu benar-benar putih dan memancarkan cahaya redup, yang makin menyebabkan Xiaoyan terkejut bahwa ada nyala api yang melayang di atas tengkorak. Api itu transparan, tampak seperti benda tak terlihat. 1 atau 2 bibit api kadang-kadang akan melompat keluar. Magma di sekitarnya tampaknya sangat takut padanya. Itu adalah api hati. Bagaimana tempat ini bisa memiliki 2 api surgawi yang sama? Siapa tengkorak misterius itu? Pikir Xiaoyan. Tepat ketika dia bingung, angin panas bertiup ke arahnya dengan cara yang aneh. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat tubuhnya berputar menjadi busur aneh, menghindari angin panas, menyebabkan rasa sakit yang membara, menyebar saat melewati bahunya. Tubuh Xiaoyan gemetar setelah menghindari serangan itu. Dia dengan cepat mundur. Saat melakukannya, dia membalikan tubuhnya, dan dia melihat ke arah mana angin berasal. Wajahnya sekali lagi menjadi tertegun ketika melihat makhluk misterius yang menyerupai manusia kadal bersisik, sedang berenang di dalam magma mendekatinya. Keduanya saling menatap tajam sebelum cahaya ganas di mata manusia kadal magma tiba-tiba melonjak. "Kamu mencari kematian!" Teriakan manusia kadal segera terdengar sebelum ia mengayunkan ekornya ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan berubah sedikit dingin saat dia melihat kadal magma menyerang. Dia segera melambaikan tangannya dan pilar doci hijau meluncur dari telapak tangannya dan menghantam kadal magma hingga memaksanya mundur lebih dari 10 meter. Manusia kadal menjadi ganas dan liar saat melebarkan mulutnya dan menembakkan bola api magma ke arah Xiaoyan. Niat membunuh melonjak di hati Xiaoyan saat dia melihat kadal itu akan terus mengganggunya. Dia mengencangkan tinjunya dan menghantam bola api itu hingga hancur. Namun kadal magma menjadi semakin marah dan kembali menembakkan bola-bola apinya. Tubuh Xiaoyan bersinar dan berkedip saat dia menghindari bola magma satu persatu. Cahaya perak di kakinya berkedip dan tubuhnya melesat dengan cepat ke arah manusia kadal, sebelum menusukkan tangannya yang terselimuti api hijau ke dalam dadanya dan membunuhnya. Setelah membunuhnya, Xiaoyan nampaknya menemukan manik merah di dalam tubuhnya dan menariknya keluar. Xiaoyan mengamati manik merah yang memancarkan sedikit rasa panas. Kejutan segera melintas di matanya. Dia menemukan bahwa tampaknya ada energi afinitas api yang kuat yang terkandung di dalam manik itu. Energi semacam itu bahkan lebih murni daripada energi yang bisa dia serap dari dunia magma. Dia setidaknya harus berlatih selama 2 hari untuk menyerap jumlah energi yang sama dibandingkan dengan satu manik itu. Apakah manik ini adalah inti monster? Namun energinya terlalu liar dan keras. Aku tidak dapat segera menelannya. Seharusnya manik ini mirip dengan beberapa pil obat tingkat tinggi. Sayangnya ia hanya mendapatkan 1 manik, pikir Xiaoyan. Xiaoyan baru saja menghela napas dengan menyesal ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya segera dialihkan ke asal keributan yang hebat. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut saat melihat sekelompok besar manusia kadal yang datang mendekat. Douci hijau pekat yang kuat segera melonjak keluar dari tubuhnya.
Dia akan kesulitan melarikan diri dari sekelompok kadal api itu jika dia tidak sepenuhnya melawan mereka. Dalam waktu singkat, 100 manusia kadal melintas sebelum akhirnya mengepung Xiaoyan. Mata mereka kejam saat menatap manik merah yang ada di tangan Xiaoyan. Kelompok manusia kadal itu tampaknya cukup takut pada api hijau pekat. Karena itu mereka hanya mengepung Xiaoyan dan tidak segera maju untuk menyerang. Namun hal itu tidak berlangsung lama ketika kelompok manusia kadal akhirnya membelah magma dan menyerang Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Kali ini banyak manusia kadal yang mengepung dan menyerangnya. Tangannya menegang dan telapak tangan yang membawa angin panas tajam segera terbentuk saat dia menyerang, membuat teriak kuat di dalam magma. Serangan-serangan itu tepat mengenai banyak sosok manusia kadal yang datang menyerbu. Setiap kali angin telapak tangan melesat, kekuatan tersembunyi akan menghancurkan kadal-kadal itu. Karena itu ada hampir 20 manusia kadal yang telah mati di tangannya setelah bertukar pukulan hanya dalam beberapa menit. Dengan meningkatnya jumlah manusia kadal api yang mati, manusia kadal akhirnya mengerti betapa kuatnya orang di depan mereka. Namun mereka tidak mundur karena ini. Sebaliknya, gelombang suara sonik yang lebih menusuk telinga mulai dikirim dengan cepat dari mulut mereka. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah di hadapan aksi-aksi manusia kadal itu. Sepertinya manusia kadal itu memanggil teman mereka. Jika ada ribuan yang datang lagi, kemungkinan dia tidak akan beruntung meski dia lebih kuat. Xiaoyan tiba-tiba menegang saat pikiran itu melintas di benaknya. Dia tidak lagi peduli dengan penghalang cahaya transparan. Tubuhnya segera bergerak dan melarikan diri. Namun tepat ketika ia bergerak sedikit akan melarikan diri, riak energi yang kuat dipancarkan dari atas magma ketika sekelompok manusia kadal yang lebih besar bergegas ke arahnya. Munculnya sekelompok manusia kadal yang lebih besar menyebabkan hati Xiaoyan tenggelam. Bahkan Xiaoyan merasakan sedikit tekanan saat menghadapi kadal besar itu. Jelas kekuatan kadal besar itu jauh melebihi orang kadal sebelumnya. Xiaoyan hanya bisa menghentikan tubuhnya dan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat sekelompok kadal besar bergegas. Tubuhnya baru saja mulai bergerak ketika sekelompok kadal besar di belakangnya bergegas menuju ke arahnya dari segala arah. Doqi di dalam tubuhnya sepenuhnya melonjak. Api hijau pekat di tangannya seperti cambuk api di bawah kendalinya yang mengeluarkan angin panas yang tajam. Setiap kali cambuk api menghantam manusia kadal, kekuatan yang kuat dan ganas segera mengguncang manusia kadal sampai mereka menyemburkan darah dan mundur. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tewas di tempat. Tangan Xiaoyan menyambar dan menembus tubuh mereka dan dengan cepat mengeluarkan semua manik merah dari dalam tubuh mereka. Sementara Xiaoyan membunuh dengan sangat cepat. Tampaknya ada jumlah orang kadal api yang tidak pernah berakhir. Mereka sepertinya tidak takut mati, tidak peduli betapa kejamnya metode Xiaoyan. Mereka tetap maju tanpa peduli dengan hidup mereka. Hal itu menyebabkan kecepatan lari Xiaoyan melambat. Setelah pertempuran sengit beberapa waktu, tubuh Xiaoyan yang sudah menghabiskan cukup banyak doqi merasa agak melemah. Meskipun dia masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, sepertinya dia tidak akan bisa bertahan kecuali dia berhasil mencapai magma di mana orang-orang kadal api tidak bisa pergi. Pikiran untuk melarikan diri segera melintas di benaknya. Tepat ketika dia akan pergi, kelompok besar kadal tiba-tiba berpisah dan membentuk jalan setapak. Matanya menunjukkan ejekan saat melihat Xiaoyan yang keras kepala. Mulutnya mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Sekelompok kadal api tiba-tiba menghentikan Xiaoyan mengikuti munculnya suara itu. Mereka mundur agak jauh dan mulut besar mereka dengan cepat dibuka. Setelah itu magma di sekitarnya mulai berfluktuasi secara kuat. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah saat melihat adegan itu. Dia tahu bahwa kelompok kadal itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan bola magma yang memiliki kekuatan yang besar. Tampaknya kadal besar itu mampu memerintahkan yang lain. Sepertinya aku harus membunuhnya dulu, pikir Xiaoyan dengan matanya yang menyipit. Tepat ketika pikiran itu melintas, sekelompok besar bola magma dengan cepat menembak ke arah Xiaoyan dari segala arah. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat dia menggunakan gerakan 3000 petir secara ekstrim. Sebagian besar bola magma melewati udara kosong saat bayangan Xiaoyan berkedip. Tatapan Xiaoyan menyapu ke segala arah saat dia menghindar. Sesaat kemudian matanya tiba-tiba menyusut ketika dia menemukan bahwa semua bola magma yang bersentuhan dengan penghalang cahaya transparan yang ada di bawah nampak dipantulkan kembali. Tampaknya penghalang cahaya transparan yang ia lihat sebelumnya tidak sesederhana yang terlihat. Mata Xiaoyan berkedip sedikit saat dia mengangkat kepalanya. Dia melirik sosok kadal api besar dan kilatan dingin tiba-tiba muncul di matanya. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dan muncul di belakang pemimpin orang kadal. Dengan aliran magma, pemimpin itu merasakan sesuatu saat Xiaoyan muncul di belakangnya. Tinjunya yang besar mengepal sebelum dengan kasar memukul ke arah Xiaoyan di belakang. Tinju besar itu dipegang oleh Xiaoyan dengan satu tangan. Ketika tinju dan tangan bertemu, riak energi yang kuat dipancarkan dan mengguncang manusia kadal di sekitarnya sampai mereka dengan cepat mundur. Xiaoyan mendengus dingin setelah menahan kadal api dengan satu tangan.
Tubuhnya tiba-tiba mencondong ke depan saat tinju ledakan oktan dengan kuat menghancurkan dada pemimpin kadal api itu. Suara rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tubuh pemimpin kadal itu, sebelum tubuhnya bergetar dengan hebat dan akhirnya tewas. Tangan Xiaoyan dengan cepat diulurkan ke dalam tubuh pemimpin kadal api dan menarik manik besar dengan tangannya. Energi yang terkandung di dalam manik merah besar itu setidaknya 10 kali lebih kuat daripada manik-manik biasa. Energi afinitas api yang kuat menyebabkan mata Xiaoyan memancarkan kilatan yang tidak biasa. Setelah Xiaoyan membunuh pemimpin kadal api, kelompok kadal api di sekitarnya tiba-tiba menjadi marah. Mereka segera membuka mulut mereka dan gelombang suara sonik yang tajam segera dipancarkan kembali, menyebabkan Xiaoyan merasakan sedikit pusing. Namun dia dengan cepat pulih. Dia mengerti bahwa mereka kemungkinan akan memanggil rekan mereka lagi. Dia benar-benar tidak tahu berapa banyak manusia kadal api yang kuat di dalam laut magma ini. Tidak lama setelah gelombang suara dipancarkan, sepasang douci yang sangat kuat dengan cepat terbang menuju ke arahnya. Keseriusan melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan kecepatan orang kadal, meskipun dia telah menggunakan gerakan 3000 petir. Kemungkinan kecepatannya tidak bisa menyamai orang-orang kadal di magma ini, karena itu mungkin tidak ada cukup waktu baginya untuk melarikan diri. Namun jika dia tidak melarikan diri, akan semakin banyak ahli kuat yang datang. Tatapannya tiba-tiba beralih ke lingkaran cahaya transparan di bawah. Ia membalikan tubuhnya dan turun dengan cepat ke bawah. Sebuah pikiran terlintas di benaknya ketika dia akan menyentuh penghalang cahaya. Api hati melilit seluruh tubuhnya dan akhirnya berhasil menerobos masuk tanpa perlawanan. Magma di sekitar Xiaoyan sekali lagi mulai berfluktuasi saat dia memasuki penghalang cahaya transparan. Setelah itu cahaya transparan perlahan berputar dan secara aneh menghilang di depan banyak tatapan orang kadal. Beberapa sosok manusia kadal muncul tidak lama setelah Xiaoyan memasuki penghalang cahaya. Kelompok kadal di sekitarnya buru-buru berlutut dan menyambut beberapa sosok kadal yang baru saja muncul. Sosok yang baru saja muncul menatap tajam ke arah di mana penutup cahaya itu menghilang. Gelombang teriakan kemarahan segera keluar dari mulut mereka, namun mereka tidak memiliki solusi sedikitpun. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.